Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di sore yang berbahagia ini dalam program Bincang Sehat yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa, sahabat keluarga muslim, Bincang Sehat hadir memberikan informasi dan pengetahuan tentunya tentang kesehatan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah penyakit. Nah, mungkin Anda pernah mengalaminya ketika pergelangan tangan Anda atau jari-jari Anda mengalami rasa nyeri, sakit, atau seperti kehilangan rasa. Nah, bagi Anda yang pernah mengalami hal seperti ini, mungkin Anda terkena yang namanya penyakit, yaitu carpal tunnel syndrome. Nah, sahabat keluarga muslim, hari ini kita akan membahas yang penyakit namanya carpal tunnel syndrome. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di sini yaitu Dr. Hasanul Arifin, ya, MCAT New, ya dok, ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, terima kasih banyak dok sudah hadir bersama kita di sini. Dan kita membahas tentang carpal tunnel syndrome, Ya, dok, benar ya. sekali. Nah, kira-kira seperti apa sih dok yang dimaksud dengan carpal tunnel syndrome itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga muslim, sahabat Salam TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diamanahkan untuk memberikan materi atau menyampaikan tema kita hari ini carpal tunnel syndrome. Sesuai dengan namanya memang ya. Jadi carpal itu artinya telapak tangan ya, telapak tangan. Kemudian tunnel itu artinya itu seperti terowongan atau saluran atau terowongan. Dan sindrom itu adalah kumpulan dari berbagai gejala. Jadi gejala yang beraneka ragam yang diakibatkan oleh adanya suatu kelainan di daerah terowongan di daerah telapak tangan. Jadi pada orang-orang yang carpal tunnel syndrome ini dihubungkan memang adanya suatu kelainan daripada saluran itu sendiri. Bisa karena salurannya menyempit, ya, sehingga saluran menyempit ini akan menyebabkan suatu gejala neuropati atau gejala gangguan saraf tepi gitu ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena memang saluran itu tempat lewatnya saraf namanya saraf medianus, saraf yang mempersarapi daerah telapak tangan, ya. Jadi saraf ini akan mempersarapi daerah jempol, kemudian daerah telunjuk, ibu jari sama jari manis, tapi walau tidak semuanya, tapi separuh jari manis. Itu bagian telapaknya. Sehingga kalau terjadi gangguan penyempitan pada saraf medianus ini, maka akan menyebabkan gejala salah satunya adalah yang istilahnya parestesi. Jadi bisa muncul kebas, rasa baal daerah jempol, telunjuk dengan jari manis, ya. Maaf, jari tengah ya, dan separuh jari manis, bisa rasa kesemutan ya, bisa rasa nyeri seperti terbakar ya, dan macam lainnya. Sehingga istilah carpal tunnel syndrome ini sangat dihubungkan dengan memang kelainan saraf di daerah pergelangan dan telapak tangan gitu ya. Oke. Iya, apa benar dok ini bisa juga dikatakan dengan saraf terjepit pada pergelangan tangan? Biasanya kan saraf terjepit ya Pak di kepala seperti itu dok. Di pinggang ya biasanya ya seringnya. Ya memang itu kalau kita istilahkan saraf terjepit bisa ya, karena ada mekanisme entrapment namanya. Jadi terperangkapnya saraf pada daerah saluran telapak tangan tadi. Nah, kita ketahui secara anatomi ya, bahwa di telapak tangan kita ini ada saluran terowongan yang dibentuk oleh dasarnya itu oleh tulang-tulang di daerah telapak tangan. Iya. Atapnya itu ada tendon yang disebut sebagai transversal carpal ligament atau flexor retinaculum. Iya, Nah, baiklah dok. itu akan membengkak. Oke, kita akan lihat beberapa gambar nih dok untuk lebih jelasnya kepada sahabat keluarga muslim. Mungkin dokter bisa jelaskan nanti ya seperti apa gambar sebenarnya. Ya ini dia dok. Nah ini ya sebenarnya ini gambarnya nih sebenarnya di akhir ya. Ini gambar spleen itu ya, untuk nanti untuk terapi pada carpal tunnel syndrome. Nah ini kita bisa lihat ya. Ini kita lihat di situ yang warna merah itu ya. Situ saraf medianus tadi, dia lewat ke terowongan. Nah, terowongan itu yang melintang itu warna putih itu adalah ligamentum ya, carpal transversal.
Nah, dia melintang itu di atas daripada saraf medianus itu. Nah, terkadang terjadi pembengkakan di daerah situ atau di dasarnya atau di sekitar kanan kiri daripada saraf itu, sehingga saraf akan terjepit ya istilahnya entrapment, sehingga muncullah yang namanya peradangan, gangguan ya hantaran saraf di situ, sehingga muncullah daripada keluhan tadi. Nah, ini kita bisa lihat nih di gambar orang yang sedang ngetik ya, ada komputer di situ ya. Nah, memang orang-orang yang sering mengetik ya, salah posisi seperti itu ya, sering menekuk-nekuk ininya dalam waktu berlama-lama menyebabkan tadi mudahnya terperangkap itu tadi saraf di daerah pergelangan tangan itu. Iya, jadi medium ini tadi ini apa namanya dok, Medianus, merupakan medianus atau medium ya. Ini saraf yang mengantarkan semua rasa ke jari-jari itu dok ya. Ini tadi ke semua jari atau ada tertentu juga? Dia tertentu ya, jadi jari jempol, jari telunjuk, jari tengah dan separuh jari kelingking. Jari kelingking. Inilah yang dipersarapi namanya nervus medianus. Jadi ada 3 yang mempersarapi tangan kita ini. Ada namanya nervus ulnaris ya, itu dia di daerah kelingking sama daerah separuh daripada jari manis ya. Nah, ada namanya nervus radialis. Ya lebih banyak daerah punggung tangan seperti itu ya. Nah, dia lebih banyak kalau kita buat gini ya. Nah, ini gerakan yang dipersarapi oleh saraf radialis. Kalau medianus dia lebih banyak di telapak tangan. Dan uniknya medianus inilah hanya satu-satunya saraf yang memang melewati terowongan. Berbeda dengan saraf yang ulnaris sama radialis. Sehingga si medius ini lebih rentan memang di sini terjadi suatu penyempitan. Biasanya orang-orang yang salah posisi ngetik, terlalu menekuk ya. Atau ibu-ibu yang sering nyuci ya dengan berulang-ulang repetitive stress injury ya. Jadi peradangan di sini karena posisi yang sering menekuk-nekuk, atau biasanya orang yang tukang ngebor ya. Getaran-getaran yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan inflamasi daerah pergelangan, sehingga muncullah nanti penyakit ya carpal tunnel syndrome ini seperti itu. Jadi ini aktivitas yang terlalu sering ya menggunakan tangan tentunya dok ya, kepalan tangan yang berulang-ulang yang berulang-ulang ini yang menyebabkan sehingga terjadinya carpal tunnel syndrome ini. Berarti banyak juga tuh dok ya, selain seperti dokter sampaikan tadi, seperti orang yang terbiasa dengan kerja di kantor yaitu dengan memegang mouse ya, komputer, ini kan biasa juga menggunakan tangan dok ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nih dok, selain daripada itu penyebabnya apa aja dok biasanya? Jadi kalau kita cerita penyebab memang yang banyak sekali ya penyebab ini. Ada dihubungkan dengan memang dari usia ya. Usia memang rentan pada orang yang usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Kemudian dia lebih banyak memang dari penelitian dari seks difference-nya atau perbedaan jenis kelamin itu paling banyak memang perempuan dibandingkan laki-laki, 3:1. Dan kemudian dilaporkan pada orang-orang yang memang sering tadi gerakan-gerakan yang berulang pada pergelangan tangan seperti mengetik, ya, menulis, ya, atau menggadget gitu ya, dan salah posisi sehingga muncullah cetek sini. Nah, kalau kita bandingkan dengan berapa penyebab atau faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyakit ini, maka bisa dihubungkan dengan satu masalah kelainan anatomi. Jadi misalkan di daerah pergelangan tuh ada tumor ya, seperti lipom atau ganglion ya, sehingga menyebabkan penekanan pada daerah saraf tadi. Yang kedua bisa karena infeksi ya, atau artritis, septic artritis atau Lyme disease ya, yang mana bisa mempengaruhi daerah inflamasi daerah peradangan daerah telapak tangan. Bisa juga dihubungkan dengan suatu kondisi inflamasi, misalkan penyakit gout arthritis ya, atau juga tendinosivitis ya, itu juga menyebabkan terjadinya suatu penyempitan itu, atau rheumatoid arthritis ya, yang mana bisa menyebabkan peradangan penyempitan pada daerah medianus ini. Kemudian bisa dihubungkan dengan kondisi metabolik, misalkan pada orang-orang yang faktor risiko ya carpal tunnel syndrome salah satunya adalah penderita gula, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, atau kurangan hormon tiroid, itu juga bisa menyebabkan menjadi faktor risiko yang berkontribusi terhadap CTS ini atau carpal tunnel syndrome ini. Dan terakhir itu bisa disebabkan oleh karena peningkatan volume daripada
saluran itu. Jadi terjadi pembengkakan di situ, di sekitarnya, di ruang itu. Biasanya pada orang-orang ibu hamil atau pada wanita ya, atau pada kelainan jantung, pembengkakan jantung ya, itu juga cenderung membengkak daerah tubuhnya sehingga bisa menyebabkan penekanan pada saraf nervus medius ini, daerah pergelangan tangan seperti itu. Iya, dokter nyatakan bahwasanya ini lebih rentan ya kepada wanita atau ibu hamil. Nah, ini apakah karena daya tahan tubuh mereka yang lemah atau bagaimana, Dok? Iya, kalau secara ini ya, secara jenis kelamin kita secara pasti kok bisa perempuan ya. Iya. Nah, itu hubungan secara pastinya itu belum jelas, tetapi memang ada suatu hubungan faktor resiko. Misalkan pada ibu-ibu kan sering melakukan pekerjaan rumah, semua dikerjain ya, nyapu, cuci piring ya. Sekarang lagi ibu-ibu mama sekarang main gadget segala macam ya, bahkan ibu-ibu apa nih sekarang wanita karir ya, dia kerja di kantor sampai larut malam ya. Nah, itu juga terkadang posisi yang sering nekuk-nekuk seperti itu yang berulang-ulang ya, muncullah apa namanya CTS ini pada wanita ya dibandingkan laki-laki. Kemudian ada juga faktor hormonal juga ya. Seperti pada wanita ini kan hamil ya. Jadi ternyata wanita hamil juga cenderung lebih banyak menderita nih CTS nih. Ketika dia hamil muncul. Kenapa? Karena memang ketika wanita hamil itu terjadi peningkatan volume di dalam tubuh, di jaringan ya, sehingga terjadi pembengkakan, sehingga ruang daripada atau volume daripada si terowongan itu juga menyempit ya oleh karena pembengkakan di jaringannya, sehingga cenderung si saraf medianus ini yang lewat di terowongan itu juga akan tertekan, dia menyempit seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa dihubungkan dengan kenapa terjadi pada banyak wanita. Iya, baik Dok, ini ada satu foto lagi, mungkin dokter bisa jelaskan kembali nih, Dok. Baik. Iya. Nah, ini Dok. Ini kita bisa lihat ya, jadi terowongan itu dibentuk, selanjutnya mungkin slide selanjutnya, terowongan itu dibentuk dari, bisa dipercepat ya. Oke. ini seperti ini ya. Ini terowongannya ya. Jadi yang warna kuning itu kalau kita potong secara melintang telapak tangan kita itu ada warna kuning yang di atas ya. Itu yang kecil ya, itulah saraf medianus. Di bawahnya itulah yang disebut sebagai tulang-tulang telapak tangan ya, yang warna orange itu. Kemudian di atasnya itu ada namanya disebut transversal carpal ligament atapnya. Nah, di samping-sampingnya ada tendon flexor namanya. Di sekitar daripada saraf medianus itu, median nerve itu. Nah, itu yang sering terjadi pembengkakan tuh di ruang itu. Nah, sehingga saraf pada medius ini akan menyempit ya. Nah, itu kan ada di gambar di bawahnya itu. Terjadi penyempitan ya, median nerve kompres. Jadi tertekan dia, sehingga inilah yang mendasari munculnya gejala-gejala saraf tadi, seperti kebas, baal, ya, mati rasa, terbakar di daerah jempol, telunjuk sama jari tengah dan separuh jari manis. Oke, memang kita lihat dari gambar itu warna oranye itu tidak ada yang mengalir ke jari kelingking, Dok ya. Iya, betul sekali ya. Kita lihat dari anatominya ya, yang kuning itu sebelah kiri itu. Kuning. Nah, dia melewati ligamentum transversal carpal itu yang di bawah, dia keluar, dia mempersarapi jari-jari itu, jari jempol, jari telunjuk. Jari manis hanya sebelah saja, Dok ya. Saja. Nah, itu yang jari kelingking itu lain lagi nih tuh, yang saraf yang mempersarapinya itu disebut sebagai nervus ulnaris seperti itu. Jadi medium ini yang mengalami pembengkakan seperti itu, Dok ya. Iya, jadi rongga-rongga atau jaringan di sekitar saraf medius ini yang membengkak ya, bisa karena tadi peradangan, infeksi, gangguan metabolik atau peningkatan volume ya, atau ada suatu kelainan anatomi seperti tumor ya di daerah situ yang menekan saraf, itu juga salah satu nanti munculnya CTS ini. Oke, tentunya kemarin beberapa kali pertemuan kita sudah pernah bahas juga ada yang namanya asam urat ya, kemudian asam urat ini juga kita melihat kan di persendian ini, Dok ya, pertulangan seperti itu. Tapi ini berbeda, Dok ya, dengan sindrom ini. Jadi beda. Jadi GOUT atau GOUT arthritis ini bisa menjadi suatu faktor yang berkontribusi munculnya CTS, intercarpal tunnel syndrome ini. Jadi kondisi inflamasi yang dibuat oleh si GOUT tadilah yang menyebabkan nanti resiko terjadinya CTS atau carpal tunnel syndrome ini. Gitu. Oke, iya baik Dok. Tentu tadi beberapa hal gejalanya itu seperti nyeri, Dok ya. Kemudian begitu digerakkan tangan itu juga sakit sekali, Dok ya. Iya, jadi dia juga khasnya dia pada malam hari. Pada malam hari. Lebih cenderung gejalanya itu memburuk.
Jadi Oke. pasien akan mengeluhkan, dok, saya setiap malam, dok, makin terasa ini terbakar, terasa seperti kebas, mati rasa, ya, kesemutan, seperti ditusuk-tusuk, seperti itu macam-macam sensasi rasanya. Dan terjadi memburuk pada malam hari. Kenapa ke malam hari? Memang pada siang hari karena lebih banyak digunakan penderita, Iya. sehingga ketika malamlah muncul gejala CTS ini. Dan memang gejala yang muncul pada malam ini sampai berat, ya, sampai bisa membangunkan pasien dari tidurnya. iya. Ya. Makanya disebut sebagai parestesia nokturnal, ya, parestesi yang muncul pada malam hari. Seperti Oke, itu. berarti tidak langsung muncul begitu kita aktivitas, begitu Iya, tidak, dok, ya? Berarti iya. setelah istirahat atau bangun tidur, dok, Iya. ya. Nah, kemudian nanti, dok, pada kasus yang parah seperti apa bentuk dari karnaval ini kita akan lanjutkan setelah jeda ini, dok. Ya. Ya, sahabat Program Muslim dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.